Seorang pria masuk ke klinik dan berkata kepada dokter, "Tolong bantu saya. Saya tertusuk pisau di punggung saya." Dokter itu melihat arlojinya dan berkata, "Sekarang jam 2:30 dan saya bekerja hanya sampai jam 2. Jadi seperti yang bisa Anda bayangkan saya telah selesai hari ini dan saya tidak dapat membantu Anda. Jadi silakan datang besok pagi pukul 8. Pria itu berkata, "Tapi jika sampai besok saya akan kehilangan semua darahku dan saya akan mati. Tidakkah Anda melihat bahwa saya memiliki pisau di punggung?" Dokter yang sudah sangat marah itu mengeluarkan pisau dari punggung dan menancapkannya ke dalam mata pasien. "Sekarang Anda bisa pergi ke dokter mata di klinik sebelah, dia bekerja sampai jam 4 sore. Suatu hari Udin berobat ke dokter. Dokter pun mewanti-wanti Udin, "Jaga kolesterol ya Pak, hindari makan daging berlemak dan jeroan, terutama kambing." Udin pun menjawab, "Wah, kambing itu kesukaan saya Dok. Jadi saya mesti makan apa Dok?" Dokter pun berkata, "Pokoknya segala macam yang berenang di air tawar aman untuk dimakan." Seminggu kemudian dokter mampir ke rumah Udin. "Bapak Udin ada?" "Ada Dok, Bapak sejak pagi berenang, tuh di kolam renang," kata istrinya. "Wah, rajin olahraga ya," kata dokter. "Bukan Dok, Bapak lagi ngajarin kambing berenang, biar aman dimakan," kata Bapak. Kali ini Udin kehilangan dompetnya yang berisi uang, SIM, kartu debit, kartu kredit dan surat penting lainnya. Udin kemudian meminta bantuan kepada seorang dukun agar dompetnya bisa kembali lagi. "Mbah tolong bantu untuk menemukan dompet saya yang hilang tadi siang," kata Udin. Mbah dukun pun menjawab, "Tunggu sampai besok." "Tunggu gimana nih Mbah? Isi dompet saya itu ada uang, SIM, kartu kredit, dan surat-surat penting lainnya," kata Udin lagi. Mbah dukun pun dengan nada kesal menjawab, "Saya tidak bisa menemukan dompet sampean sebelum menemukan kunci kamar praktek saya yang hilang sejak kemarin." Selesai berbuka puasa di warung Padang, Udin menghampiri pemiliknya lalu berkata, "Udah, pernah dengar gak hadits yang mengatakan bahwa memberi makan orang yang berpuasa pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa?" "Ya, saya sering dengar. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun," kata pemilik warung. "Syukurlah, udah rupanya sering ngaji ya," tanya Udin. "Iya lumayan Pak, memangnya kenapa?" tanya pemilik warung. "Dompet saya ketinggalan." Suatu hari istri Udin akan melahirkan anak pertama mereka. Udin pun buru-buru ke rumah sakit dan disuruh masuk untuk menyaksikan proses persalinan. Setelah persalinan selesai Udin pun mengecup kening Soimah, istrinya. "Alhamdulillah, anak kita perempuan, makasih ya sayang," kata Udin. "Iya, sayang," jawab Soimah. Udin pun kembali bertanya, "Sakit ya sayang?" Soimah pun dengan lemah menjawab, "Iya sayang, sakit banget." "Yang, aku sayang banget sama kamu. Aku gak tega lihat kamu sakit. Nanti kalau untuk anak kedua titip sama yang lain aja ya, jangan dari kamu lagi. Aku gak tega yang." Udin melihat nenek-nenek sedang kebingungan di kantor pos. Udin pun mendekatinya dan bertanya, "Bisa saya bantu Nek? Tolong pasangin perangko sama tulis alamatnya Nak." Udin pun langsung memasang perangko dan menulis alamat yang dimaksud. Setelah selesai Udin pun bertanya lagi, "Ada lagi Nek? Bisa bantuin tulis isi suratnya sekalian?" Udin pun mengangguk lalu si nenek mendiktekan surat sampai selesai. "Cukup Nek?" tanya Udin. "Satu lagi Nak. Tolong di bawah ditulis, maaf tulisan nenek jelek." Di suatu kelas ibu guru bertanya kepada muridnya, "Anak-anak, siapa yang mau masuk surga?" Anak-anak dengan serempak menjawab, "Saya." Tapi Udin yang duduk di pojokan hanya diam saja. Bu guru pun bertanya lagi, "Anak-anak, siapa yang mau masuk neraka?" Anak-anak kembali menjawab, "Tidak mau." Udin pun tetap diam saja. Bu guru mendekati Udin dan bertanya, "Udin, kamu mau masuk surga atau neraka?" Udin pun menjawab, "Tidak kedua-duanya Bu guru." "Kenapa?" "Habis waktu ayah saya mau meninggal beliau berpesan, 'Udin, apapun yang terjadi kamu harus masuk tentara.'" Udin sangat penasaran bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa beberapa rambut ibu berubah warna menjadi putih?"
Ibunya pun mencoba menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada anaknya, itu karena kamu Udin. Setiap perbuatan burukmu akan mengubah warna rambut ibu menjadi putih. Udin pun menjawabnya tanpa berdosa, sekarang aku tahu kenapa rambut nenek semuanya putih. Seorang penumpang taksi menepuk pundak supir karena ingin bertanya. Namun, supir tersebut justru berteriak, kehilangan kendali, hampir menabrak bus, dan kemudian berhenti mendadak. Kemudian suasananya menjadi hening. Si supir lalu berkata, tolong jangan lakukan itu lagi, kamu menakutiku. Penumpang itu pun meminta maaf dan bilang, aku tidak mengira kalau tepukan ringan tersebut bisa sangat menakutimu. Si supir kemudian menjawab, maaf itu semua bukan kesalahan Anda. Hari ini adalah hari pertama saya menjadi supir taksi. Sebelumnya saya adalah seorang supir mobil jenazah selama 25 tahun. Udin dan Joko merupakan pasien di rumah sakit jiwa. Suatu hari ketika mereka sedang berjalan dan melewati kolam renang rumah sakit, Joko tiba-tiba melompat ke dalamnya. Ternyata kolam renang tersebut sangat dalam. Karena tidak pandai berenang, Joko pun tenggelam hingga dasar kolam. Melihat hal itu Udin langsung melompat untuk menyelamatkan temannya. Ia berenang sampai dasar dan menarik Joko keluar. Kemudian dokter datang setelah mengetahui aksi heroik yang dilakukan Udin. Dokter tersebut memperbolehkan Udin keluar dari rumah sakit jiwa karena dia sudah sembuh. Dokter berkata, Udin, kami punya kabar baik dan kabar buruk untukmu. Kabar baiknya secara mental kamu sudah stabil. Kabar buruknya temanmu yang kamu selamatkan gantung diri di kamar mandi dan meninggal. Udin pun menjawab, Dok, Joko tidak gantung diri. Saya menggantungnya di sana biar kering.